Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus memberkati. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-13. Injil Lukas pasal yang ke-13, saya akan membacakan ayat 6-9, demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema berbuah. Berbuah. Di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai yang ke-9 ini menceritakan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Kita akan bersama-sama belajar dari kisah ini. Pohon ara ini gambaran dari kehidupan kita umat-umat Tuhan, kehidupan kita anak-anak Tuhan. Dari kisah ini kita melihat yang pertama, pohon ara tumbuh di kebun anggur. Itu dicatat di dalam ayat yang ke-6. Pohon ara itu tumbuh bukan di perkebunan ara, bukan. Tetapi pohon ara itu tumbuh di kebun anggur. Di sekelilingnya ada banyak tanaman anggur. Di sekelilingnya ada banyak pohon anggur. Jadi pohon ara ini di tengah-tengah perkebunan anggur. Pohon ara ini minoritas, pohon anggur yang mayoritas. Sebagai umat-umat Tuhan, kita hidup di tengah-tengah dunia yang memiliki pandangan yang berbeda dengan iman kita. Bahkan mungkin kita hidup di lingkungan masyarakat yang berbeda dengan keyakinan kita, yang berbeda dengan iman kita. Dan kita hanya minoritas, seperti pohon ara di tengah-tengah kebun anggur. Tetapi Tuhan mau kita sebagai umat-umat Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap berbuah. Kita tetap menghasilkan buah. Sekalipun pohon ara tersebut tumbuh di tengah-tengah pohon anggur, tetapi tuannya, si pemilik kebun itu, dia tetap mencari buah ara. Dia datang ke kebun anggur itu bukan untuk mencari buah anggur, tetapi dia juga mau mencari buah ara. Tetapi kita membaca di dalam ayat yang ke-6, tuan tersebut tidak menemukan buah ara. Tuhan menghendaki kita sebagai umat-umat Tuhan, dimanapun kita berada, sekalipun kita ada di tengah-tengah lingkungan yang berbeda keyakinan dengan kita, berbeda iman dengan kita, sekalipun kita hanya kecil, kita minoritas, kita hanya sedikit, tetapi
Tuhan mau kita tetap berbuah. Hidup kita tetap menghasilkan buah. Yang kedua, jangan kita membuat Tuhan kecewa. Di dalam ayat yang ke-7, di sana dikatakan bahwa pemilik kebun tersebut kecewa karena sudah mencari buah dari pohon ara itu selama 3 tahun, tetapi tidak berbuah, tidak ditemukan buahnya. Karena tuannya kecewa, maka tuannya menyuruh kepada pengurus kebun anggur itu, menyuruh kepada orang yang mengelola kebun itu untuk menebangnya, untuk memotongnya. Perlu kita ketahui bahwa pohon ara adalah pohon yang luar biasa. Pada hakikatnya itu pohon ara bisa tumbuh subur di mana saja. Tidak peduli di dataran tinggi ataupun di dataran rendah, pohon ara tetap bisa bertumbuh. Di iklim yang sejuk maupun gersang, pohon ara tetap bisa hidup. Bukan hanya di tanah yang gembur, di antara bebatuan pun pohon ara masih bisa tumbuh besar dan menghasilkan buah yang banyak. Bahkan pohon ara yang sehat dapat berbuah selama 10 bulan di dalam 1 tahun. Jadi pohon ara adalah pohon yang menghasilkan buah seharusnya. Tetapi di dalam kisah ini pohon ara tersebut tidak menghasilkan buah. Sudah 3 tahun dicari, tidak ditemukan buahnya, membuat tuannya kecewa. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita tidak berbuah, hidup kita sebagai orang-orang percaya, hidup kita sebagai umat-umat Tuhan tidak menghasilkan buah, maka kita pun membuat Tuhan kita, membuat si pemilik kehidupan kita, yaitu Tuhan, kecewa. Karena kita umat-umatnya, kita anak-anaknya, hidup kita tidak berbuah. Dan kalau kita tidak berbuah, si tuan tersebut berkata kepada pengurus kebun, potonglah pohon itu, tidak ada gunanya hidup dengan percuma di tanah ini. Tentunya kita tidak mau dipotong. Kita mau terus dipelihara oleh Allah. Jadi kita harus berbuah. Di dalam Yohanes 15 ayat 2 dikatakan, Tuhan Yesus berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi yang tidak berbuah itu akan dipotong. Ranting yang tidak berbuah dipotong. Pohon ara yang tidak berbuah disuruh menebang. Kalau kita tidak mau dipotong, kalau kita tidak mau ditebang, kita harus menjadi umat-umat Tuhan yang berbuah. Dimanapun kita berada, hendaknya kita berbuah bagi Tuhan. Sebagai umat-umat Tuhan kita harus menghasilkan buah pertobatan, buah Roh Kudus, dan buah jiwa-jiwa. Yang ketiga, dari kisah ini kita melihat bahwa Tuhan masih memberi kesempatan kepada pohon tersebut untuk berbuah. Ketika tuannya menyuruh untuk menebang, pengurus kebun tersebut berkata, Tuhan, berikan waktu 1 tahun lagi. Aku akan mengurusnya, mencangkul tanahnya, memberikan pupuk, sehingga tahun depan berbuah. Kalau tidak berbuah, tabanglah. Jadi Tuhan memberikan kesempatan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita masih hidup sampai saat ini, kalau kita masih ada sampai hari ini kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah. Untuk kita menjadi umat-umat Tuhan yang menghasilkan buah.
Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang masih Tuhan beri. Kalau kita masih bernafas, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk berbuah. Dan untuk berbuah, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk kita dapat berbuah, kita harus tetap tinggal dan terus tinggal di dalam Tuhan. Sebab di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun Tuhan menempatkan kita di lingkungan masyarakat yang berbeda keyakinan dengan kita, berbeda iman dengan kita, tetapi biarlah kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan kita keluar dari Tuhan mengikuti arus yang mayoritas di sekitar kita, jangan. Tapi kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Sehingga kita dapat berbuah dimanapun kita berada. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang selanjutnya untuk kita dapat berbuah, kita harus menjadi anak-anak Tuhan. Umat-umat Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika hidup kita dipenuhi Roh Kudus, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan menghasilkan buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Hidup kita akan mengeluarkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi hidup kita harus dipenuhi Roh Kudus. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, Tuhan mau hidup kita berbuah. Dengan berbuah, maka Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Dengan kita sebagai anak-anak Tuhan berbuah, menghasilkan buah-buah yang baik, maka nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Jangan lupa berbuah, berbuah, dan berbuah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti Renungan 79 ini. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah menyelamatkan kami menjadi umat-umat-Mu Tuhan. Dan Engkau menghendaki kami, hidup kami umat-umat-Mu untuk berbuah dimanapun kami berada. Pakailah hidup kami menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami dengan hidup kami berbuah Tuhan. Berkati seluruh umat-umat-Mu di mana mereka berada Tuhan. Biarlah kami terus tinggal di dalam Engkau. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga hidup kami berbuah dimanapun kami berada. Ya Tuhan, tolonglah kami keluarga GPD LSAD Magelang mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.